Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi program studi promosi kesehatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu dimanapun Anda berada. Baik, kita akan lanjutkan materi perkuliahan kita. Masih kita laksanakan secara asinkronus ya. Dimana materi hari ini kita melanjutkan dari video sebelumnya, masih tentang streaming multimedia. Namun hari ini kita akan membahas bagaimana proses streaming YouTube melalui atau menggunakan akun dari Zoom Meeting. Ya, karena cukup populer akhir-akhir ini, banyak teman-teman di bidang multimedia ya, khususnya di YouTube banyak yang melaksanakan webinar, juga melaksanakan acara kampusnya, misalnya yudisium ataupun wisuda, itu rata-rata menggunakan Zoom Meeting untuk melakukan proses streamingnya. Nah, ini adalah judul pada pokok bahasan atau materi hari ini, bagaimana kita melakukan YouTube streaming, tapi kita akunnya menggunakan Zoom Meeting ya, dengan bantuan sedikit dari OBS. Jadi OBS nanti tidak bermain full di sini ya, hanya sebagai virtual kameranya aja nanti. Tapi nanti juga bisa juga ya, ada cara lain, misalnya Anda mau menstreamingkan video-video dari OBS ya, bisa juga. Atau OBS dalam hal ini yang merupakan kontrolnya, sedangkan Zoom itu hanya sebagai media tampilannya saja ya, bisa juga seperti itu. Nah, nanti kita akan coba demokan ya bagaimana caranya. Nah, tentunya untuk membuat YouTube streaming menggunakan bantuan OBS dan menggunakan akun Zoom Meeting, ada beberapa hal yang harus teman-teman persiapkan. Yang pertama adalah komputer. Ya, sudah pasti Anda harus menyiapkan komputer atau laptop. Kemudian Anda juga harus menyiapkan aplikasi OBS yang terbaru ya. Jadi untuk aplikasi OBS yang terbaru itu atau versi terbaru itu sudah include yang namanya virtual camera. Nah, ini gimana nih maksudnya virtual camera? Nah, nanti akan kita demokan ya bagaimana penggunaan virtual camera ini sehingga nanti bisa langsung terintegrasi dengan Zoom Meeting ya. Nah, kemudian teman-teman juga harus menyiapkan akses internetnya ya. Kalau bisa akses internetnya yang sedikit mumpuni, kalau streaming video ya jangan gunakan paket data ya. Nanti bitrate-nya nggak cukup sehingga mengakibatkan video kita nanti bisa jadi patah-patah gitu kan. Nah, dan juga browser ya untuk playernya, dan terakhir yang pasti kalian juga harus menyiapkan aplikasi Zoom Meeting. Nah, untuk versi Zoom Meeting ini ada yang basic dan juga ada yang berbayar ya. Nah, kebetulan kalau punya saya nanti akan saya contohkan bagaimana menggunakan aplikasi Zoom Meeting yang Pro ya, atau yang berbayar. Oke, kita langsung mulai saja. Nah, pertama saya siapkan aplikasi dari OBS-nya terlebih dahulu. Oke, kita buka aplikasi OBS. Oke, ini adalah aplikasi OBS saya ya. Ini saya close semua dulu deh, supaya kita mulai dari awal betul. Kemudian selanjutnya aplikasi Zoom. Ya, ini sudah ada aplikasi Zoom. Ini Zoom-nya Zoom Pro ya, atau Zoom yang berbayar. Oke, nah seperti biasa kalau kita ingin memulai sebuah meeting ya, ingin membuat sebuah video conference, kita mulai dengan klik New Meeting atau tombol New Meeting yang ada pada aplikasi Zoom-nya. Ya, oke, ibaratnya ini udah mulai ya, udah mulai meeting seperti itu. Nah, selanjutnya apa? Nah, sebenarnya kalau mau streaming ke YouTube, Zoom itu sudah langsung bisa. Ya, artinya sudah langsung
terintegrasi dengan YouTube kalau settingannya sudah benar. Nah, teman-teman nanti cukup lihat pada bagian ujung sini ya, ada menu atau ada icon di sebelah reaction, itu ada titik 3, menunya namanya more. Nah, jika teman-teman klik ini, nah nanti akan langsung ada live on YouTube. Ya. Nanti ini tinggal diklik saja. Kemudian otomatis browser Anda akan mengarahkan ke akun dari akun YouTube Anda ya, atau akun Gmail. Nanti silakan dipilih. Nah, tapi ada syaratnya. Kalau Anda mau melakukan integrasi atau melakukan proses streaming dari Zoom ke YouTube, akun dari YouTube Anda atau akun Gmail Anda itu harus sudah terverifikasi. Ya. Nah, untuk verifikasi akun itu waktunya adalah 1 kali 24 jam. Ya, misalnya Anda baru aktivasi pada pukul 8 pagi, hari Senin ya misalnya. Nah, hari Selasa jam 8 baru akunnya itu bisa aktif kembali. Ya, atau baru bisa melakukan proses streaming pada hari Selasa pada pukul 8. Nah, kalau mendadak Pak nggak bisa. Ya, kalau mendadak nggak bisa. Ya, itu pengalaman saya dulu juga seperti itu. Ya, saya kira dulu sudah bisa langsung streaming, tapi ketika acara baru mau dimulai, ya, kemudian saya baru memencet tombol ini live on YouTube. Ternyata ada proses verifikasinya. Ya, contohnya gini nih. Ya, saya coba masuk menggunakan akun saya yang belum verified ya. Nih misalnya yang ini nih. Oke. Halo. Kita lihat, nanti diikuti saja proses-prosesnya. Nah, seperti ini. The user is not enabled for live streaming. Nah, katanya usernya ini nggak bisa nih melakukan proses live streaming. Ya. Ini karena ada pengaturan yang salah juga di YouTube-nya, dan juga dia harus menunggu verifikasi selama 24 jam. Ya. Nah, jadi kalau Anda mau melakukan proses live streaming menggunakan akun Zoom ya, itu harus integrasi dulu. Jadi harus ada settingannya dulu yang harus teman-teman perbaiki. Kemudian yang kedua, harus menunggu proses verifikasi live streamingnya selama 1 kali 24 jam. Oke, kita balik lagi dulu. Nah, ada kasus juga, ini tombol live on YouTube-nya nggak ada. Ya. Kalau settingan defaultnya Zoom itu, ikonnya ini hanya sampai reaction ini saja ya, pada icon yang di sebelah kanan. More-nya ini nggak ada. Nah, untuk memunculkannya, maka Anda harus login dulu via Zoom yang ada di web ya, dengan alamat zoom.us, kemudian lakukan proses login di sana. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari akun Zoom saya. Ya. Ini Universitas Bengkulu, akunnya Unip. Nah, kemudian pada bagian sini, settings, ya, teman-teman klik saja settings. Nah, kemudian ini akan banyak pengaturan juga dan akan banyak tab juga ya. Nah, teman-teman pilih yang in meeting advance. Nah, nanti di sini scroll ke bawah ya. Scroll ke bawah. Nah, nanti akan menemukan ini. Allow live streaming of meetings. Nah, ini kalau kita uncheck gitu ya, salah satunya Facebook misalnya, nah, maka dalam hal ini dia nggak bisa live. Ini di teman-teman tekan, biasanya seperti ini ya, biasanya seperti ini. Nah, kalau seperti itu berarti Anda tidak diizinkan untuk melakukan proses live streaming. Nah, kalau dihidupkan, nah ini baru bisa teman-teman lakukan proses live streaming. Ya, gitu ya. Oke, saya rasa cukup
Sederhana settingannya, hanya tinggal login tadi, kemudian masuk ke menu settings, kemudian pilih yang in meeting advance ya, nanti tinggal di scroll ke bawah aja. Oke, nah kita kembali ke Zoom nih ya. Kalau kita melakukan proses live streaming, tampilannya hanya kayak gini aja nih ya. Ini kan nggak terlalu menarik ya, kecuali mungkin Anda punya background yang oke gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya hanya polosan aja, nah ini kan biasanya agak dalam tanda kutip kurang ada unsur uniknya ya, kurang ada unsur menariknya. Nah, maka dalam hal ini mungkin bisa teman-teman tambahkan unsur-unsur yang lain, misalnya desain grafis ya, ada grafisnya dan lain-lain. Nah, biasanya kalau teman-teman lihat di webinar, acara yudisium, ataupun acara wisuda, nah itu biasanya teman-teman kita dari kampus itu banyak yang buat misalnya ada logo universitasnya, ada logo TV-nya, kemudian di bawah ini kadang juga ada logo atau tulisan keterangan dari acaranya gitu ya. Nah, itu kita juga bisa buat seperti itu. Ya. Caranya tadi gimana? Nah, inilah perlunya OBS ya. Kita perlu bantuan aplikasi OBS. Nah, sekarang kita buka dulu OBS kita. Ya. Ini adalah aplikasi OBS, tampilannya basic. Nah, kemudian teman-teman source-nya video capture device ya, yang pasti source-nya adalah video capture device. Kemudian di capture videonya, video Anda nanti akan jadinya seperti ini. Nah, kemudian teman-teman buat sebuah desain grafis gitu ya, apapun itu bentuknya, mau logo, mau misalnya keterangan mengenai acaranya nanti gitu ya, ataupun logo TV Anda, terserah ya. Yang jelas nanti dimensinya atau ukurannya harus sesuai gitu ya, harus sesuai dengan videonya. Kalau videonya misalnya 16:9 ya, nah maka desainnya nanti juga sama. Misalnya ini ukurannya kan 1920 kali 1080 ya. Nah, maka desain Anda nanti juga harus menyesuaikan dengan ukuran tersebut. 1920 kali 1080. Kalau besar, itu dikecilkan, dia nggak akan pecah. Tapi kalau kecil, diperbesar, dia nanti bisa berakibat pecah gitu ya. Nah, resolusinya akan pecah. Maka dalam hal ini, kalau bisa sama ukurannya antara source video, setting video di OBS ini sama dengan desain Anda. Ya, atau lebih tinggi nggak apa-apa resolusinya. Tapi kalau lebih rendah jangan ya. Oke. Nah, saya sudah buat ini, saya udah nyiapin ini nih. Ini ya. Nah, ini. Jadi ini sudah saya buat, bentuk filenya adalah PNG. Ini saya buat menggunakan Adobe Illustrator. Kalau Anda mau pakai Photoshop juga boleh. Whatever lah ya, aplikasi apapun itu boleh. Nah, nanti bentuknya PNG. Nah, ini bentuknya PNG, nanti silakan langsung di source-nya Anda klik tombol add ini atau tombol plus, kemudian pilih yang image. Ya, kemudian nanti tinggal dicari lokasi kalian menyimpan di hard disk itu di mana. Ya, cukup simple. Nanti ditaruh di sini. Kemudian disusun ya, jangan lupa jangan sampai video Anda itu di atas. Kalau video Anda di atas otomatis kan dia menutupin ya. Nah, dia nutupin. Ini konsepnya layering sama dengan seperti yang ada di Photoshop. Oke. Nah, ini udah jadi nih. Misalnya kita tambahkan lagi apa ya? Logo nih. Saya punya satu buah logo lagi. No. Nah, ini ya. Ini ada logo lembaga saya, Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Alpetik Universitas Bengkulu. Oke, kemudian misalnya mau ditambahkan lagi, Pak, saya mau nambahin running text. Nah, bisa juga. Sini tinggal klik, kemudian ada text di sini. Ya, kita tulis saja misalnya running text. Ya, nanti tergantung Anda, terserah mau seperti apa redaksinya ya. Saya tulis saja contoh running text pada aplikasi OBS ya. Oke, nah seperti halnya desain grafis ya, ini tinggal Anda geser-geser saja
bagaimana mengecilkan, membesarkan gitu ya. Ya, ini umum aja seperti kaidah desain grafis. Oke, saya taruh di bagian sini. Nah, sebenarnya kurang panjang nih ininya nih, running text-nya ya. Contoh running text pada aplikasi OBS. Oke, saya tambahkan sedikit deh teksnya. Mata kuliah pengembangan media promosi kesehatan 2021. Panjangan ya. Oke, nggak apa-apa, kita kecilkan. Nah, kira-kira segini. Nah, ini bedanya ya. Kalau di Photoshop kan Anda mungkin terbiasa ketika mentransformasi objek, itu Anda tekan tombol save ya. Nggak perlu ya kalau di OBS, kalau mau mengecilkan objek, tombol shift-nya nggak perlu ditekan, nanti dia sudah akan mentransformasi secara proporsional sesuai dengan ukuran aslinya, skalanya ya. Nah, ini nggak statis saja ya. Ini bisa kita berikan filter sehingga nanti dia bisa berjalan. Ya. Ini sebenarnya banyak filter-filter yang lain, teman-teman. Ya, misalnya di belakang ini backgroundnya hijau. Ya, mungkin Anda pakai green screen. Nah, itu bisa juga Anda pakai efek ya atau filter yang ada, salah satunya yang ada di sini. Ini tinggal diklik saja filter. Ya, ini banyak nanti. Nah, kok nggak ada Pak? Nah, ini belum ada ya. Nah, harus Anda klik tombol plus dulu dan mencari filternya apa. Ya, jadi kalau misalnya backgroundnya tadi warna hijau, tinggal Anda pakai in chroma key saja. Ya, kemudian warna hijaunya dihapus. Oke, kalau kita sekarang mau pakai yang scroll. Nah, oke, misalnya saya taruh speednya segini saja ya, 200, 300. Oke, jadi dia akan secepat ini. Jadi yang horizontal ya, jangan vertikal. Kalau vertikal dia akan naik ke atas. Jadi Anda harus men-setting bagian yang horizontalnya. Oke, tinggal di close saja. Anda lihat tulisannya sudah berjalan. Oke, kita anggaplah ini sudah fix ya. Udah oke, udah selesai. Nah, selanjutnya kalau Anda menginstal sebuah atau aplikasi OBS yang baru, nanti di sebelah kanan sini akan ada tombol Start Virtual Camera. Ya. Nah, ini silakan Anda tekan saja Start Virtual Camera, Anda klik. Ya. Kok nggak terjadi apa-apa, Pak? Iya, karena kita belum melakukan setting di zoom-nya. Ini udah selesai ya. Jadi setting di OBS ini udah selesai. Nah, selanjutnya silakan Anda buka aplikasi Zoom Anda. Kemudian kita integrasikan ke OBS. Nah, caranya gimana? Ini pada video ya, ini pada video ini Anda klik, kemudian pilih video setting. Ya, pada video diklik, kemudian pilih video setting. Nah, pada bagian kamera, punya saya defaultnya namanya adalah FaceTime HD kamera. Itu artinya kamera yang berasal dari laptop saya. Mungkin punya teman-teman namanya sedikit ada perbedaan ya. Whatever lah namanya apa itu. Yang penting dia namanya adalah nama bawaan dari kamera laptop Anda. Kalau Anda pakai webcam mungkin namanya webcam gitu ya, atau nama-nama lainnya. Nah, Anda tinggal klik aja ini bagian ini, scroll ke bawah, nanti akan ada bacaan OBS virtual kamera. Nah, silakan Anda klik itu dan lihat apa yang terjadi. Oke. Nah, sudah berubah total. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi Zoom meeting kita ini berubah seperti template yang ada di OBS. Nah, jadi
Saya analogikan bahwasanya OBS ini adalah template-nya. Ya, sedangkan Zoom itu adalah tempat kita tempat playernya gitu ya. Kalau kemarin kan kalau kita pakai studio mode gini ya. Nah, bagian OBS itu adalah previewnya, sedangkan bagian programnya itu adalah si Zoom-nya. Ya, jadi apa yang kalian rubah di sini, apa yang kalian rubah di OBS itu akan berefek pada aplikasi Zoom meeting-nya. Ya, ini video saya ini nge-lag karena koneksinya jelek ya. Karena koneksinya jelek. Nanti kalau kalian pakai koneksi yang bagus, nah dia juga akan mengikuti. Nah, jadi persis seperti itu. Mungkin kalau kalian lihat webinar-webinar yang ada di YouTube, wah ini kok buat template-nya seperti apa ya? Itu sama menggunakan OBS juga. Ya, atau saya contohkan seperti yang ada di Universitas Bengkulu ya. Ini yang saya buat ketika yudisium Fakultas Teknik ya. Nah, ini ada banyak source atau ada banyak sumber. Yang tengah ini adalah bersumber dari presentasi ya, dari PPT. Jadi presentasinya ini kita ambil dari OBS. Jadi OBS mengcapture apa namanya PPT-nya, PowerPoint-nya ya. Nah, kemudian si Zoom-nya itu tinggal menampung saja ya. Nah, template-nya ini dibuat menggunakan Adobe Photoshop ya. Nah, jadi gampang. Nah, kemudian pada bagian kotaknya ini ya, bagian kotaknya ini bolong sebenarnya, yang kotak ini bolong ya. Itu di apa namanya diletakkan semua sumber yang ingin kita masukkan ke dalam Zoom-nya. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini sebenarnya bolong ya, yang kotak-kotak yang ada di tengah ini bolong. Oke, sama halnya juga yang pernah dilakukan oleh teman-teman kita dari Unip. Nah, ini ya. Ini kan gambar Pak Rektor ini adalah gambar yang berasal dari kamera. Ya. Jadi kalau punya kamera DSLR atau kamera mirrorless atau kamera broadcasting, teman-teman di Promcast kan punya ya yang besar itu ya, yang HD itu ya, kamera HD itu. Nah, itu bisa juga digunakan. Sedangkan yang ini adalah mengambil dari mana? Dari aplikasi Zoom. Ya, ini ada share screen ya. Itu kita lihat banget ketika ini ada share screen. Nah, ini ada peserta Zoom-nya. Ini disetting secara side by side. Jadi dia sebenarnya hanya ada 2 jendela seperti ini. Nah, template ini bisa kita buat sendiri menggunakan aplikasi desain grafis. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya kaidah pembuatannya. Oke, sekarang kita mau coba streamingkan. Oke, caranya tinggal klik tombol atau menu more yang ada di sini, kemudian live on YouTube. Nah, kemudian Anda langsung akan di-redirect ya menuju ke YouTube ya, tapi sebelumnya akan ada pemilihan akun terlebih dahulu. Oke, saya akan pilih akun saya yang sudah verified. Nih, pakai akunnya Program Studi Sistem Informasi. Nah, kemudian YouTube akan langsung mengenali akunnya, langsung akan lakukan validasi. Nah, jika berhasil, nanti tampilannya akan seperti ini, ya. Kalau teman-teman lihat di sini tidak ada warning, ya, atau tidak ada kata-kata peringatan, yang artinya akun ini sudah terverifikasi, ya. Ya wajar ya, ini sudah buat live streaming beberapa kali gitu ya. Kalau sudah selesai tinggal klik go live saja. Kemudian selanjutnya Zoom akan merequest ke YouTube ya dan men-setting hal-hal yang berkaitan dengan proses streamingnya. Ya, jadi sampai sini tinggal ditunggu saja sampai prosesnya selesai. Nah, setelah itu kita akan langsung dibawa ke halaman playernya YouTube. Ya, kita lihat di sana. Berhasilkah? Nah, kalau berhasil nanti akan ada gambarnya saya nih di sini nih ya. Nah, berhasil ya.
Oke, kita sudah berhasil menstreamingkan Zoom ya melalui bantuan dari OBS tadi ya untuk tema atau template-nya, sedangkan servernya dan playernya kita gunakan si YouTube. Oke, ini lagi-lagi isu bandwidth ya, tergantung dari konektivitas atau kualitas internet Anda. Kalau internetnya bagus nggak akan terjadi seperti punya saya ini. Oke teman-teman, ya jadi seperti itu caranya, cukup simpel. Hanya saja tadi ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan dan menjadi isu ya. Nah itu tolong Anda eksplorasi secara mandiri. Nah nanti kalau selesai ya, misalnya sudah selesai proses streamingnya, nanti di Zoom-nya di stop. Nah nanti di Zoom nih akan ada ini nih, live on YouTube. Nah kalau sudah selesai tinggal Anda tekan tombol stop live stream saja. Nah, maka proses streamingnya yang ada di YouTube nanti juga akan selesai secara otomatis. Ya. Nah, di Zoom-nya juga kalau udah selesai, ya di exit aja ya, atau di stop virtual kamera dulu. Nanti Anda lihat di Zoom, tampilannya default jadinya kayak gini ya. Nah, ini tampilan yang ada di Zoom-nya. Harusnya kan nggak seperti ini tadi ya. Tapi kalau karena virtual kameranya kita matiin, jadinya kayak gini nih. Ya, tinggal langsung kita kembalikan ke kamera kita. FaceTime HD kamera. Oke ya teman-teman, jadi seperti itu materi pada kesempatan kali ini. Besar harapan saya materi ini dapat Anda aplikasikan langsung pada acara-acara yang ada di program studi, yang ada di Hima, ataupun yang ada di BEM ya. Jadi ilmunya ini aplikatif nih ya, langsung bisa diterapkan di aktivitas kemahasiswaan Anda. Oke teman-teman, sekian materi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.